juta sampai 3 juta. Tapi Gus, uang itu selalu saya serahkan ke masjid di kampung saya untuk pembangunan. Kira-kira Gus, apakah saya melanggar amanah itu? Wassalam. Matur nuwun Gus dari saya. Wong Sanggon Banyuwangi. Ini siapa? Jadi innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. An tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah itu menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima. Berarti harus kamu memberikan sesuai dengan amanah yang memberi. Kalau amanahnya untuk orang tidak mampu, jangan kamu kasih kecil. Itu walaupun sama-sama baik, tapi tidak sesuai dengan amanah. Karena perintahnya adalah amtu'atul amanat ila ahliya. Sampaikanlah amanat itu kepada yang berat menerima. Kalau akadnya untuk orang yang mampu, kamu kasih orang enggak. Kalau akadnya untuk masjid, kamu kasih masjid. Gitu. Sombong. Jadi sombong. Jadi jangan sampai kita menyalahi amanat. Enggak boleh. Harus sesuai dengan peruntukannya. Ya, pada takon itu tadi jujur. Yang 500 itu kan itu 500. Semua itu kita belum bicara. Assalamualaikum, Gus, saya Lili Ernawati, asal kampung Jaya Satu. Ini kampung Pondok. Ya kan anak tua apa benar. Mohon bantuan doa Gus Miftah dan jemaah pahlawan Dewi Serompong buat Mbak saya Sri Supati. Ini Mbak Sri, ini orangnya. Ini Mbak Sri Gunung Terat. Dokumennya tak umrohkan. Baru pulang umroh. Kemarin saya umrohkan 15 orang termasuk Mbak Sri. Sekarang sakit. Sakit apa? Hepatitis B. Sudah kamu tak kasih $1 segitu pasti ya. Ini $1.700. Mudah-mudahan sehat kalau Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dari tangan ngapunten nyuwun saya makan. Dari tangan ngapunten nyuwun saya matur suwun sekali sih. Jangan gitu. Bagaimana caranya meyakinkan diri sendiri jika ada dua teman? Tapi saya harus pilih satu. Dalam agama semua baik. Yang satu saya sukai, yang satu lagi saya anggap teman saya. Harus pilih yang mana Abah? Anggreni Yanti. Ibu saya. Ini maksudnya milih untuk jodoh atau untuk berteman? Ya kalau milih untuk jodoh ya kamu sukai. Yang satu lagi saya anggap teman. Kalau sing kita bojo, sing disukai apa yang teman? Lupa mutian. Caranya bagaimana? Lebih meyakinkan lagi. Mahal
istakharah wa la yadurru man istasara. Tidak akan pernah rugi orang-orang yang beristikharah dan tidak akan pernah menyesal orang-orang yang bermusyawarah. Ini kalau kamu jadikan bagian dari musyawarah api, tambah kamu istikharah. Sama kayak kemarin dua-duanya senang sama kamu. Ini saya pilih yang mana di istikharahnya. Tapi sebelum istikharah harus kamu yakinkan bahwa dua-duanya mau sama kamu. Yang paling celaka, wis mau istikharah ya ora ono sing gelem. Ora ono sih. Ya 500. Assalamualaikum Gus. Apa hukum nikah dalam paksaan orang tua? Jika istri tetap gak suka, apa istri tetap berdosa? Anaknya tetap halal? Gak suka kalau semeteng itu. Ada gak? Gak suka, gak suka. Lalu orang itu kalau gak suka dicekelin pun. Saya takut coba ya yang tanya siapa ini? Ini yang tanya siapa? Juga saya nggak apa-apa. Siapa yang tanya? Oh malu. Datang saya ulangi. Apa hukum nikah dalam paksaan orang tua? Orang tua itu bisa memaksa anaknya apa enggak? Itu beda pendapat. Ada ulama yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Jika istri tetap tidak suka, apakah istri berdosa? Suka nggak suka itu bukan masalah dosa apa nggak dosa. Makanya kita masih ada di KUA itu ada tepuk sakinah. Asalnya berasal. Ini bukan masalah dosa. Kamu gak cinta sama suami itu gak dosa. Suami gak cinta sama istri walaupun satu rumah itu gak dosa. Yang dosa itu memutus silaturahmi. Wah mana nganggone sama tapi belas sama ngomongan. Ketemu wis butuh tok. Iya lucu men nek ora seneng iso butuh. Ya. Malah gimana coba? Loh, kepeksa kok mentang ya lho. Ora rasa kepeksa. Sing lucu nih. Anaknya tetap halal. Saja itu gak ada istilah anak haram, karena yang haram itu bukan anaknya tapi perbuatan orang tua. Satu gak seperti ini haram karena zina gak bisa. Anak salahnya ngomong ngerasake orang ngerasake, delok yo ora delok. Kok iso diharam sing salah itu perbuatan orang tuanya bukan anaknya. Maka kemudian Al-Quran mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang lain itu tidak bisa menanggung dosanya orang lain. Alhamdulillah orang aku cukup lagi loh. Assalamualaikum
Gus, saya mau tanya bagaimana cara dan doa agar anak saya sudah akan balik mau istiqomah sholat 5 waktu. Diwaca dongan ini dongake anak sing mandi. Diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Ini ternyata menurut sebagian ulama itu lebih luar biasa dibandingkan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ternyata yang lebih dalam yang ini. Rabbi ij'alni muqimas sholat. Jadikanlah aku Tuhan orang yang mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, termasuk anak cucu saya. Makanya ini lebih penting. Kemudian tidak hanya itu, jenengan di sini bisa nirakati anaknya di rumah. Caranya bagaimana? Minimal setiap hari lahir anaknya itu di puasa. Itu hari puasa, hari kelahiran boleh. Itu bentuk tirakat orang tua kepada yang lain siapa ini? Nah, kayak terus malu kayak. Bu siapa namanya? Marsini. Yes. Sehingga anaknya halal kah? Kok iso nagih umur 50 ini? Orang saya dia nagih loh. Terus nagih aja. Terus kemudian punya komunitas. Sesi kedua jam berapa, Bu Nuris? Oh, udah selesai. Ini tadi ada empat baru satu kurang 3. Yang 3 nanti sesi ya. Yang penjelasan tadi itu. Mudah-mudahan ini saya ngomong terakhir kali ya, Bu Nuris ya. Satu lagi. Ini banyak problem yang sama ini. Assalamualaikum Gus, izin bertanya, apakah salah jika saya tidak pernah memberi uang kepada orang tua? Aku jawab sih, jawab awakmu. Kira-kira salah apa benar? Karena saya pernah memberi tapi tidak pernah diterima. Ayo, kewajiban anak itu berbakti. Soal diterima sama orang tua apa enggak itu bukan urusan kamu. Betul? Ya. Sekarang pertanyaannya begini. Apakah benar kalau kita memberi orang tua itu harus seizin suami? Pertanyaannya duwite sapa? Kalau itu uang nafkah dari suamimu yang diberikan kepadamu, kemudian kamu ingin memberikan kepada orang tuamu, itu wajib istidzan, minta izin kepada suami. Lah duit-duitmu dhewe njuk ngopo? Kok bojomu ning omah wong tuwa turu, bojomu kendal men nyumbang wong tuamu dadak izin karo bojo. Ini siapa ini? Kok jenengan kata-kata nopo? Lah sebenarnya sing diwo saya harus ngomong aku. Jadi gitu, kewajibanmu berbuat baik. Soal diterima apa enggak itu bukan urusanmu. Podo kalau awake dhewe salat. Wajibane awake dhewe salat. Ditampa apa ora urusane Gusti Allah. Kalau saya umumnya dikabari oleh malaikat, ditelepon. Bukan. Ini malaikat. Ini menurut perhitungan salatmu ora ditampa karo Gusti Allah. Tak jawab ora apa malaikat. Aku ditakdir dari wong sing iso salat wis alhamdulillah. Malaikat kan menjawab, oke. Jadi gitu ya, tetap siapapun hari ini yang masih punya orang tua, kamu beri. Entah besar atau kecil, betul apa enggak itu urusan orang tua. Kewajiban kita adalah berbuat baik. Pada orang ini, aku berbuat baik sama kamu. Siapa namanya tadi? Yang tadi? Mariato. Marami. Aku kasih uang kamu tolak juga gak apa-apa. Kewajiban saya kasih. Gimana yang harus? Bagi satu. Salah satu naik Pak Mane ini. Maraminya, dia telah biasa, balik ini naik. Oh, orang di bawah.
Oh, rezeki udah ada ya. Kamu berbeda sama orang tua kamu. Pada orang aku ngomongnya bunuris nolak ya apa kok malah jadi mentalis ini nyuwun saya sebenarnya masih banyak, masih lata terus sodikon bilang aibin, termasuk bagaimana kalau kita punya sahabat yang punya banyak aib, menyikapinya bagaimana? Apakah kita harus membencinya? Jawabannya ada nanti. Lata terus amalan di dunia, terus pas pulau ngamal tapi udah pamer pripun. Kemudian lata terus kok aman di diri subatin, pulau mangan tapi orang subatin ini. Nah, ini masih tiga yang belum dibahas. Tapi ini karena waktunya harus berganti yang siang, kita berdoa dulu. Dan berdoa. Masih busuk ya. Wis lali pertanyaannya. Ada yang Fatihah. Sebelum berdoa ini ada permintaan doa ibu-ibu Sutini almarhumah Bapak Yusal almarhum Fikri Arisanti Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ma'in, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultan. Ya Allah, ya Rabb. Dan yang Maha mengetahui isi hati kami hamba-hamba-Mu. Di tengah gemerlap kota ini, kami berjalan dengan langkah yang tampak tegak. Padahal di dalam hati kami banyak yang parah. Kami tersenyum pada dunia, tapi hanya Engkau yang tahu seberapa sering kami menangis dalam diam, seberapa sering kami menangis di malam hari, seberapa sering kami menangis di saat kami sendiri. Kami datang ke negeri ini ya Allah, bukan karena sombong ingin pamer harta, tapi karena di kampung sana ada anak-anak kami yang butuh biaya sekolah. Ada ibu yang menahan lapar demi kami. Ada ayah yang menatap sawah sambil berkata, pergilah nak, semoga hidupmu lebih baik daripada bapakmu. Ya Allah, kami tahu Engkau tidak pernah menelantarkan hamba, tapi kadang hati ini lemah ya Allah. Saat rindu tak tertahan, saat sakit harus ditahan sendiri, saat hinaan dan bentak harus kami telan tanpa balas. Ya Allah, malam di negeri orang itu sunyi. Di kamar hanya suara jam dan isak yang menemani. Kadang kami bicara pada diri sendiri, kapan kami bisa pulang ya Allah? Keinginan untuk pulang begitu besar, tetapi beban yang kami pikul lebih besar daripada keinginan itu ya Allah. Tapi kami tahu pulang sejati bukan ke rumah, melainkan pulang ke hati yang tenang, karena Engkau ada di dalamnya ya Allah. Ya Allah, jadikan setiap tetes keringat kami menjadi saksi perjuangan, setiap air mata kami menjadi penebus dosa, setiap rindu kami menjadi pahala. Lindungilah kami dari zalimnya manusia ya Allah. Lindungilah kami dari majikan yang zalim ya Allah. Lindungilah kami dari teman-teman yang zalim ya Allah. Dan lindungi kami dari pergaulan yang zalim ya Allah. Lindungilah kami dari godaan kesepian, dari pikiran yang hampir putus asa. Ajarkan kami ya Allah untuk tetap sujud meski sendirian, untuk tetap sujud meski dalam keterbatasan, agar Engkau tahu kami jauh dari tanah air, tapi tidak pernah jauh darimu. Ya Allah, jika sedang salah langkah, jika di antara kami ada yang salah langkah, kadang memperturuti hawa nafsunya,
kadang mengikuti bisikan-bisikan godaan setan, kadang-kadang melangkah dengan langkah yang salah. Kembalikan kami pada cahaya-Mu ya Allah. Jika kami lupa bersyukur, sentuh hati kami dengan kasih-Mu ya Allah. Jika kami mulai sombong karena rezeki, ingatkan bahwa semua ini hanya titipan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tidak tahu apa yang menanti di hari esok, tapi kami yakin selama Engkau bersama kami, tidak ada jarak yang terlalu jauh, tidak ada rindu yang terlalu sakit, dan tidak ada air mata yang sia-sia. Ya Allah, begitu besarnya dosa di dalam hati kami, bahkan kami tak mampu untuk meneteskan air mata dari mata kami. Begitu banyak dosa-dosa itu ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni kemaksiatan kami, ampuni mata kami ya Allah. Dengan mata ini kami banyak salah dan dosa. Ampuni mulut kami ya Allah. Dengan mulut ini kami banyak menggunjing ya Allah. Ampuni hati kami ya Allah. Dengan hati ini kami banyak berburuk sangka. Ampuni kami ya Allah. Dosa meninggalkan orang tua tanpa pamit yang sempurna. Dosa meninggalkan suami bahkan dengan alasan yang mengada-ngada. Dosa kepada anak-anak kami yang kami banyak berbohong kepada mereka. Dosa membiarkan anak tumbuh tanpa kekapan. Dosa sering lalai sholat karena lelah. Dosa berpura-pura kuat padahal iman kami lemah ya Allah. Ya Allah, jika suatu saat Engkau memanggil kami di tanah asing ini, jangan biarkan kami pergi dalam keadaan jauh dari-Mu ya Allah. Kalaupun kami meninggal di dalam tanah yang penuh dengan kekafiran, jadikan iman itu tetap bersemayam di dalam hati kami ya Allah. Jadikan tanah rantau ini tempat sujud terakhir yang Kau ridhoi. Dan jika Engkau masih memberi umur panjang, dan itu yang kami minta ya Allah, izinkan kami pula membawa kebahagiaan untuk keluarga. Izinkan kami hamba pulang dengan penuh kesenangan untuk keluarga. Izinkan harta yang Kau titipkan kepada kami untuk bisa berhaji dan umroh bersama kedua orang tua. Bukan hanya oleh-oleh dari negeri orang, tapi juga hati yang lebih sabar, iman yang lebih kuat, dan cinta yang lebih tulus kepadamu ya Allah. Allahumma ja'al qurbana thariqan ilal jannah ya Allah. Jadikan perantauan ini jalan menuju surga-Mu ya Allah. Wa ja'al ta'bi kafaratan lidunub. Jadikanlah kami sebagai penebus dosa ya Allah. Jadikanlah kami sebagai penebus dosa ya Allah. Wa jalis sofa ibadat taqarribuna ilaika. Dan jadikan rindu kami ibadah yang mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ya Allah, itu banyak permohonan kami, begitu banyak permintaan kami, karena kami meyakini ya Allah, Engkau satu-satunya tempat untuk kami meminta, Engkau satu-satunya tempat untuk kami memohon, dan Engkau satu-satunya tempat untuk kami kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbi